Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Shalom. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Diaken Nyonya Orpa Patintingan. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 15, Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan di sorga, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kepadamu kami datang membawa syukur hati kami atas semua penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan hingga pada malam hari ini. Sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibadah keluarga pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, yang boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan membuka dari Mazmur pujian, yaitu dari kitab Mazmur 119 ayat 63 sampai dengan ke-66. Mazmur 119 ayat 63 sampai dengan ke-66. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar, dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 119 ayat 63 sampai dengan ke-66. Firman Tuhan berkata, Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebijakan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan lagi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami kembali dipertemukan pada malam ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam hikmat dan pengertian yang berasal daripada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran 33 ayat 7 sampai 14. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemah, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tian awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan kepada Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku? Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan engkau juga mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Tema kita pada malam hari ini, persekutuan dengan Tuhan. Keluaran, kitab ini berisi kisah
tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Allah membebaskan keturunan Yakub dari perbudakan di Mesir, serta tindakan Tuhan Allah yang menuntun serta menyertai mereka dalam perjalanan menuju ke negeri dijanjikannya. Perjalanan umat Israel yang dipimpin oleh Musa dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Dalam perjalanan itu Tuhan menyertai umatnya dengan baik. Walaupun selalu bersungut-sungut, bahkan bangsa ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Tetapi Tuhan selalu menuntun dan menyertai mereka melalui Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita tadi merupakan bagian dari bagaimana Musa menyadari bahwa penyertaan dan tuntunan Tuhan itu tak berkesudahan bagi umatnya. Walaupun dengan keras Musa telah menegur umat Israel yang telah berbuat dosa, namun ia ingin supaya umat tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena itu Musa mendirikan kemah. Kemah tersebut adalah kemah pertemuan atau kemah suci. Kita bisa baca di dalam bacaan kita di ayat yang ke-7b dan 8 yang mengatakan, setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ayat yang ke-8, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemah, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Musa mendirikan kemah dengan maksud setiap orang mencari Tuhan datang ke kemah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini mau mengajarkan supaya kita datang bersekutu dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita dapat bimbingan, kekuatan, tentu saja itu akan membawa damai sejahtera bagi kita. Karena siapapun kita, sesungguhnya dalam menjalani hidup ini memerlukan Tuhan. Ketika hati yang tulus dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan hadir di dalamnya. Pada zaman Musa, kehadiran Tuhan dalam memimpin umatnya melalui tiang awan dan tiang api. Disitulah umat Israel bisa menyaksikan apa yang diperbuat Tuhan bagi Musa dan bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam menjalani hidup ini
Janganlah sekali-kali bersandar dan mengandalkan kekuatan sendiri. Semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, andalkanlah Tuhan dalam segala perkara. Memang, berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita terbebas dari masalah. Tetapi setiap permasalahan yang terjadi, kita tidak menghadapinya sendiri karena ada Tuhan yang menopang kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, malam ini dalam renungan kita diingatkan kepada kita untuk senantiasa mempererat persekutuan bersama dengan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, dalam persekutuan bersama melalui ibadah-ibadah yang ada, ibadah minggu, ibadah sektor, ibadah pelkat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan dalam menghadapi segala permasalahan di dalam hidup ini. Tuhan pasti akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Menyanyikan Gita Bakti 245, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu yang mengajarkan kami
untuk menaruh harapan hanya kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi, bahkan termasuk di dalamnya ketika ada perselisihan, pertengkaran, bahkan perbedaan pendapat. Kami percaya ketika kami menyatukan hati kami boleh menopang satu dengan yang lain. Maka persekutuan itu menjadi bagian kami juga untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami boleh hadir dalam persekutuan satu dengan yang lain, boleh hadir dalam hati satu dengan yang lain, maka damai sejahtera itu ada dalam hidup kami. Bukan hanya untuk kami secara internal persekutuan GPIB, tetapi juga akan berdampak kepada seluruh umat-Mu. Dan mereka juga semua bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu, boleh menjadi pembawa damai. Kami berdoa untuk pelayanan kami di GPIB Harapan Baru, Ibu Pendeta Panduu selaku KMJ kami. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Begitu juga anak Sania, berkati dalam pekerjaannya, jaga dan lindungi dalam pergaulannya Tuhan, dan keluarga besar Ibu Pendeta Panduu dimanapun berada Tuhan berkati. Kami juga tak lupa mendoakan Pendeta Eka bersama dengan suami, Bapak Tubogu, Pendeta James, berkati mereka ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Kami berdoa juga buat majelis, penatua diaken, pelayan ke-6 Pelkat, dan pengurus-pengurus yang ada, komisi, pegawai kantor, koster, keamanan, pemandu pujian, organis, sound system, dan multimedia. Berkati kami dalam pelayanan dan pekerjaan kami, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami turut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat tim panitia kerja Natal yang sudah dibentuk. Tuhan juga kiranya memberkati. Kami berdoa bagi jemaat kami dari sektor 1, 2, 3, dan 4 yang saat ini dalam bergumul masing-masing, baik secara pribadi dan keluarga. Engkau yang mengetahui keadaan kami masing-masing. Yang sakit kami mohon Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang patah semangat dan putus asa, Tuhan kuatkan dan hiburkan, agar mereka juga boleh mendapat harapan yang baru bersama Tuhan. Bagi mereka yang bergumul dalam persoalan rumah tangga, Tuhan juga bukakan jalan yang terbaik. Bagi mereka yang saat ini bergumul masalah ekonomi, Tuhan juga berikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Yang bergumul untuk masa depan kehidupannya yang akan datang, Tuhan berkati. Sehingga semuanya, seluruh jemaat-Mu juga menaruh harapan di dalam Tuhan. Kami percaya harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa dan negara ini
menjadi lebih baik lagi, sehingga dengan peraturan dan kebijakan semuanya dapat mendatangkan damai sejahtera-Mu, berkat dan sukacita bagi kami. Inilah doa kami, permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Doa syukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur.
Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan maha murah, yang menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, dimohon kesabarannya sejenak untuk mendengarkan beberapa pokok warta jemaat hari Rabu tanggal 17 November 2021. Poin pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Jemaat GPB Harapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Diaken Nyonya Orpa Pantitingan dan kepada organis, pemandu pujian, tim multimedia dan sound system yang telah mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Poin yang kedua, ibadah keluarga. Hari tanggal Rabu 24 November 2021 pada waktu pukul 19.30 dengan pelayan firman Penatua Soken Wirajaya dan liturgos Diaken Joko Margo Santoso. Poin yang ketiga, ibadah gerakan pemuda. Diingatkan kepada gerakan pemuda akan dilaksanakan ibadah gerakan pemuda pada hari tanggal Kamis 18 November 2021 pada pukul 19.30. Pelayan firman Diaken Ruth M. Tanasale dan liturgos Saudari Presi Pangkerego. Demikian warta jemaat Rabu 17 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pengutusan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 402. Kuperlukan Juru Selamat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.